Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma pertama-tama kami ucapkan banyak terima kasih atas semua yang selalu setia mendengarkan kami. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, limpah rahmat, keberkahan, yang paling utama hidayah untuk mendengarkan hal-hal kebaikan. Kita juga tidak lupa berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat. Semoga di akhir kiamat nanti kita mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini kami akan berbagi tentang jangan terlena dengan kenikmatan semu. Di saat Allah mengendaki terjadinya hari kiamat, Dia pun memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup trompetnya 2 kali. Tiupan pertama sebagai bertanda untuk membinasakan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini dan langit, sedangkan tiupan kedua untuk membangkitkan mereka kembali. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufiha fi suri pasaidu manafihis samawati wa manu fi ardi illa manu sya'allahu summa nafihu bihi ahrab faizahum qiyama yanduru. Artinya, dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusan masing-masing. Quran Surah Az-Zumar 68. Maka setelah malaikat Israfil meniupkan trompetnya yang kedua kalinya, seluruh makhluk pun dibangkitkan dari kuburnya oleh Allah Ta'ala. Lalu mereka dikumpulkan dalam suatu padang yang amat luas, yang rata dengan tanah. Quran Surah At-Taha 107. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, pada hari kiamat nanti, para manusia akan dikumpulkan dalam keadaan tidak memakai sandal, tidak berpakaian, dan dalam keadaan belum berhitam. Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, kaum pria dan wanita berkumpul dalam satu tempat, semuanya dalam keadaan tidak berbusana. Apakah mereka tidak saling melihat satu sama lainnya? Rasulullah SAW pun menjawab, wahai Aisyah, kondisi saat itu amat mengerikan, sehingga tidak terbentik sedikit pun dalam diri mereka
untuk melihat satu sama lainnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, saat itu masing-masing dari mereka memikirkan dirinya sendiri dan tidak sempat untuk memikirkan orang lain, meskipun itu adalah orang terdekat mereka. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, pada hari itu manusia lari dari saudaranya, dari bapak dan ibunya, dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkan. Quran Surah Abasa 34 sampai 37. Semua manusia saat itu berada dalam ketidakpastian. Masing-masing menunggu apakah ia termasuk orang-orang yang beruntung dimasukkan ke taman-taman surga, ataukah mereka termasuk orang yang merugi, dijebloskan di dalam lembahnya hitam neraka. Dalam kondisi seperti itu, Allah Ta'ala mendekatkan matahari sedekat-dekatnya di atas kepala para hambanya, hingga panasnya sinar matahari yang luar biasa itu mengakibatkan keringat mereka bercucuran. Dikisahkan Al-Miqdadah bin Al-Aswad bercerita, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, pada hari kiamat nanti matahari turun mendekati para makhluk hingga hanya berjarak 1 mil. Pada saat itu kecucuran keringat masing-masing manusia tergantung amalannya. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai di mata kakinya, ada pula yang keringatnya sampai lututnya, ada yang keringatnya sampai perutnya, serta ada yang tenggelam dalam keringatnya sendiri. Quran Surah Muslim. Demikianlah para manusia saat itu berada dalam kesusahan, kebingungan, dan ketidakpastian yang tiada bandingannya. Padahal satu hari pada saat itu bagaikan 50.000 tahun hari-hari dunia. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ta'rujul ailqatu waruhu ilaihi bi yaumi kana miqdaru hamsina absanati. Artinya, malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Allah dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Quran Surah Al-Ma'id 4. Seandainya kita mau berpikir betapa mengerikannya hari-hari itu, lantas kita merenungkan jalan hidup kebanyakan manusia di dunia ini yang kita lihat selama ini, niscaya kita akan sadar betul bahwa ternyata masih banyak di antara kita yang telah terlena dengan keindahan dunia yang semua ini, dan lupa bahwa setelah kehidupan dunia yang sementara ini masih ada kehidupan lain yang kekal abadi, yang lamanya satu hari di sana sama dengan 50.000 tahun di dunia. Kita telah terlena dengan gemerlapnya dunia dan lupa untuk beribadah kepada Allah dan beramal soleh. Padahal pada hakikatnya kita hanya diminta untuk beramal selama 30 tahun saja, tidak lebih dari itu. Suatu waktu yang amat singkat. Ya, kalaupun umur kita 60 tahun, sebenarnya kita hanya diminta untuk beramal selama 30 tahun saja. Karena umur yang 60 tahun itu akan dikurangi masa tidur kita di dunia yang kita dalam satu hari adalah 8 jam. Berarti masa tidur kita adalah sepertiga dari umur kita, yaitu 20 tahun. Lalu kita kurangi lagi dengan masa kita sebelum balik. Karena seseorang tidak berkewajiban untuk beramal melainkan setelah ia balik. Barulah jika ia balik pada umur 10 tahun, berarti umur kita hanya tinggal 30 tahun. Subhanallah. Bayangkan pada hakikatnya kita diperintahkan untuk berusaha payah dalam beramal dalam dunia hanya selama 30 tahun saja.
Alangkah naibnya jika kita enggak untuk berusaha payah selama 30 tahun di dunia beramal saleh, sehingga akan berakibat kita mendapat sisaan yang amat pedih di akhirat kelak, puluhan ribu tahun atau kekal abadi. Allah telah memperingatkan supaya kita tidak tertipu dengan kehidupan di duniawi yang fana ini dalam firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna wa'dullahi hakka fal ta'uranakum hayatud dunya wala ya'urunakum billahi arwu. Artinya, wahai para manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayai kalian, dan janganlah sekali-kali syaitan yang pandai menipu memperdayakan kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Fatir 5. Maka marilah kita memanfaatkan kehidupan dunia yang hanya sementara ini untuk benar-benar beribadah kepada Allah taala, mulai dari mencari ilmu, salat 5 waktu, berbakti kepada orang tua, berbuat kepada sesama terutama tetangga, mendidik keluarga sebaik-baiknya, juga berusaha untuk menjauhi apa yang dilarangnya. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang disebut Allah Ta'ala dalam firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahum yasdarihum faiha rabbana ahrijuna na'mal zalihal ayrah lazina kana na'mal awalam nu'muhru ma yatasaqqaru bihi man tashaqqar waja'akum nari fazukku pamalid dalimin min nasir. Artinya, dan mereka berteriak di dalam neraka itu, Ya Rab, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal saleh berlainan dengan apa yang telah kami kerjakan. Bukankah kami telah memanjakan umurmu dalam masa yang cukup bagi orang yang mau berpikir? Maka rasakanlah azab kami, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolongmu. Quran surah Fatir 37. Namun mereka tidak akan mungkin bisa kembali lagi ke dunia. Demikian pula mereka tidak akan mati di neraka. Allah Ta'ala bercerita, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nadawu ya maliku liyaqdi ilaina rabbuka qala innakum makisun laqad ji'na kam bihaqqa walakinna aksarakum lil haqa karim. Artinya, mereka berseru, wahai Malik, biarlah rakmu membunuh kami saja. Dia menjawab, kalian akan tetap tinggal di neraka ini. Sesungguhnya kami benar-benar telah membawa kebenaran kepada kalian, namun kebanyakan kalian benci terhadap kebenaran tersebut. Quran surah Az-Zurr 77 sampai 78. Jangankan untuk menghentikan siksaan, untuk mendapatkan setetes air pun mereka tidak bisa. Allah Ta'ala mengisahkan, dan penghuni neraka menyeru penghuni surga, berilah kami sedikit air atau makanan yang telah diberikan Allah kepada kalian. Mereka penghuni surga menjawab, sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya, yaitu atas orang-orang kafir, yaitu orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai mainan dan seanda gurau, dan kehidupan dunia telah menipu mereka. Maka pada hari kiamat ini kami melupakan mereka sebagaimana mereka melupakan pertemuan mereka dengan hari ini, dan sebagian mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Semoga kita semua bukan termasuk golongan orang-orang yang merugi di kemudian hari, namun orang yang beruntung mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Aduh.
Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi